Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam Morning Bright pada pagi hari ini. Mari kita teruskan pelajaran kita. Sekarang kita memasuki ke Amsal. Amsal pasal 5 ayat 1-23 seluruh pasal. Dan karena temanya ini hampir bersamaan, maka saya juga gabungkan dengan pasal 6 mulai ayat 20 sampai pasal 7 ayat 27. Jadi pasal 6 itu ayat 20 sampai 35 dan pasal 7 secara keseluruhan 27. Di mana temanya adalah nasihat mengenai perzinahan, atau dalam bahasa Indonesia sehari katakan peringatan terhadap perzinahan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita sekarang melihat di dalam bagian ini, firman Tuhan memperingatkan pada umat Tuhan untuk tidak jatuh di dalam dosa perzinahan ini. Kenapa? Karena banyak sekali hal-hal yang diungkapkan di dalam bagian-bagian ini. Saya akan bagi dalam beberapa bagian ini karena waktu yang sangat terbatas. Yang pertama, kita akan lihat mengapa Alkitab atau firman Tuhan ini mengingatkan kita supaya kita jangan jatuh di dalam dosa perzinahan adalah karena kata-kata yang memikat dalam ayat 3 itu dari perempuan yang jalang, perempuan asing, ya, katakan seperti itu. Kata-kata itu memikat dan juga dikatakan lebih licin daripada minyak. Kata-katanya memang semanis madu, sangat memikat hati. Jadi itu merupakan sebuah peringatan yang sangat penting sekali, ya. Tapi ayat 4 katakan bahwa dia itu akan menjadi pahit seperti empedu dan tajam seperti pedang bermata dua. Artinya setelah kelihatannya manis, tapi kemudian akibatnya adalah kepahitan seperti empedu yang sangat pahit dan juga mematikan seperti pedang yang bermata dua. Dan di dalam bagian-bagian yang lain juga dikatakan tentang perkataan perempuan yang jahat, perempuan jalang ini. Dalam pasal 6 ayat 24, ya, dikatakan bahwa dengan demikian engkau dijauhkan dari perempuan-perempuan nakal dan dari rayuan-rayuan berbisa seperti orang lain. Jadi kata-katanya itu memang manis, tapi juga itu rayuan-rayuan yang sangat berbahaya, berbisa. Pasal 7 ayat yang kelima, katakan juga hikmat akan menjauhkan engkau dari perempuan nakal, dari wanita yang memikat dengan kata-kata yang manis. Kemudian pasal 7 ayat 21 juga mengatakan demikianlah wanita itu merayu pemuda itu dengan bujukan-bujukan yang memikat sehingga tergodalah ia. Jadi kata-katanya memang manis, kata-katanya memang sangat memikat, ya. Rayuannya sangat luar biasa sekali, sehingga banyak orang tergoda. Nah, itu dikatakan jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang melakukan perzinahan adalah menyimpang dari jalan kehidupan dan menuju kepada maut atau kebinasaan. Katakan dalam pasal 7 ayat 27 itu, rumahnya adalah jalan ke dunia orang mati yang menurun ke ruangan-ruangan maut, yaitu ke arah kematian. Ayat 22, pasal 5 ayat 22 katakan dosa orang jahat itu bagaikan perangkap yang menjerat orang itu sendiri. Ia mati karena tidak menerima nasihat. Ketololannya membawa dia kepada kehancuran, ya. Jadi memang kelihatannya manis di awal, tapi akhirnya juga membawa ke kematian, kepahitan dan sebagainya. Nah,
Ada satu kisah yang luar biasa, katakan di dalam bagian ini, seperti orang yang terjebak dengan kemanisnya perkataan-perkataan wanita itu. Ada seekor atau sejenis kupu-kupu yang disebut kupu-kupu Maculinea arion. Nah, biasanya kupu-kupu ini memberikan atau meletakkan telur-telurnya di daun-daun. Dan setelah telur itu menetas, maka dia akan menjadi ulat dan ulat itu akan turun ke bawah. Dan di bawah di situ ada banyak semut-semut yang datang mengerubungi dia. Nah, sebenarnya semut itu mau makan akan si ulat ini, tapi ulat itu dengan cerdik sekali dia mengeluarkan cairan-cairan yang manis, dan semut-semut itu sangat senang dengan cairan itu, sehingga mereka membawa ulat-ulat itu ke dalam rumah-rumahnya atau sarangnya. Dan pada waktu itu justru si ulat itu terus mengeluarkan cairan-cairan yang manis supaya semut-semut itu sangat suka dengan cairan itu. Tapi ulat itu akhirnya memakan anak-anak atau bayi-bayi semut itu. Terus dia makan sampai akhirnya dia menjadi besar dan dia akhirnya menjadi kupu-kupu. Dia meninggalkan sarang itu. Tetapi semut-semut itu justru kehilangan anak-anaknya, bayi-bayinya itu, karena telah dimakan oleh ulat. Dan semut-semut itu tidak menyadari karena dia hanya terus makan cairan-cairan yang diberikan oleh ulat-ulat seperti itu. Nah, itulah seperti itu dosa-dosa kita. Jika kita merasa ada sesuatu yang manis, maka kita jatuh di dalam kebinasaan dan kehancuran kehidupan kita. Dan Tuhan menolong kita semuanya. Amin. Morning bright, let your light be bright in Christ.